ibadah di rumah, kita masih ibadah online, kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita ya adik-adik. Adik-adik semua, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk ambil sikap yang tenang karena kita akan mulai ibadah kita. Kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat dan bersuka cita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Kakak mau ajak adik-adik semua berdiri, kita menyanyi, kita bergerak. Anak sekolah minggu, siap. Kita makan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, siapa yang tadi bangun tidur langsung mengucap syukur, langsung berdoa dan ingat mau ibadah di rumah? Ada nggak? Saya Kak. Oh, Kak Ruth, Kak Dio. Wow, adik-adik gimana nih? Berdoa ya? Iya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Kita akan pujian Bapakku datang padamu.
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau masuk perguruan, bergemar mau mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik, tetap bangkit berdiri, jangan duduk dulu, karena kita masih mau menari buat Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Musik, Bang. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang ada berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu.
ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca ayat bulanan kita. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Firman Tuhan untuk kita minggu ini atau ayat bulanan untuk kita minggu ini yaitu dari Amsal pasal yang keempat ayat yang kelima. Pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, siapa yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juli hari ini, yuk bangkit berdiri adik-adik, karena kakak-kakak mau kasih hadiah buat adik-adik ya. Kita mau nyanyi sama-sama, selamat ulang tahun. Kita ucapin yuk kak. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman yang kedua, untuk orang tua diharapkan persembahan hari Minggu adik-adik diberikan kepada Sintua Lingkungan atau bisa dibawa ke gereja ya. Terima kasih, itu aja pengumumannya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku.
berikan kami kepintaran dan ketekunan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku, anak-anak sekolah Minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali. Tuhan memberikan waktu untuk kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Ayo semua sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo, masih ada waktu sebentar lagi yang pendeta kasih waktunya. Buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 35. Kalau pendeta membacakannya silakan. Adik-adik, anak-anak sekolah Minggu di rumah silakan membacanya di tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah Minggu HKBP Kamal Raya yang disayangi dan dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu makanan pokok umat Yahudi, apa tadi 4 huruf yang disebutkan ke kita? Roti. Nah, kalau kita di rumah mungkin ada juga yang makan roti, tapi lazimnya kita hampir semua selalu makan nasi 3 kali sehari supaya sehat. Nah, di sini mereka kembali ditanya dan bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan buktinya bahwa Engkau itu ada, bahwa Engkau itu mengasihi kami? Nah, anehnya anak-anakku sekalian, mereka mengira kalau mereka bisa makan minum itu semuanya melalui usaha orang tuanya. Itu semata-mata karena kesehatan, kekuatan orang tuanya. Nah, mereka bertanya-tanya kepada Yesus dan berkata, Musa yang memberi kami makan dulu. Ingat ya cerita dulu bagaimana di perjanjian lama, bagaimana umat Israel di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah memberikan manna melalui Musa. Lalu mereka berpikir makanan yang mereka terima setiap hari itu dari Musa. Adik-adik, benar orang tua kita bekerja, maka jangan lupa mendoakan orang tuanya ya. Berdoa supaya orangnya sehat di perjalanan, selamat sampai di tujuan. Benar mereka sampai meneteskan keringat, ya. Terkadang kena hujan, matahari terik. Benar mereka bekerja untuk mendapatkan berkat. Tapi jangan lupa, yang memberikan pekerjaan itu, yang menghasilkan pekerjaan itu bisa kita mendapat makanan dan minuman itu dari Tuhan. Nah, di sini mereka salah. Mereka berpikir, kan papa mamaku yang memberikan aku makan. Loh, lalu yang memberikan papa mamanya siapa? Yang menyertai papa mamanya bekerja siapa? Tuhan yang menyertai. Makanya firman Tuhan hari ini, bukan Musa yang memberikan nenek moyangmu dulu makan, tapi Allah yang memberikan. Oleh karena
itu anak-anakku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, maka pertama mau dilihat, kalau kita bisa makan, bisa minum, jangan pernah melupakan makanan dan minuman itu berasal dari Tuhan. Karena makanan dan minuman itu berasal dari Tuhan, itu sebabnya kita perlu berdoa sebelum makan. Jangan karena lapar tak tertahankan lupa berdoa. Maka pertanda kita menyadari, pertanda kita mengakui makanan di piring di depan kita itu datang dari Tuhan, maka kita mengucap syukur, maka kita berdoa dulu sebelum kita menyantapnya. Maka karena makanan itu berasal dan datang dari pemberian Tuhan. Halo anak-anakku sekolah minggu, karena makanan itu Tuhan yang berikan. Jangan ada anak-anak sekolah minggu yang buang-buang makanan. Ayo ada. Jangan ada anak-anak sekolah minggu yang tidak menghargai makanan. Orang tuanya sudah buat makanannya setengah piring misalnya. Dia cuma makan 1 sendok. Lari ke sana, susah dia makan. Itu anak yang tidak menghargai pemberian Tuhan. Karena makanan kita itu datang dari Tuhan, kita harus menghargainya. Makan sampai habis. Ya, nggak boleh sisa-sisa, tidak boleh berbuangan. Ingat, di luar sana banyak orang yang tidak dapat makan. Orang di luar sana capek bekerja, mengemis supaya bisa makan untuk perutnya. Kalau diberikan Tuhan makanan, Tuhan memberikan kita minuman, disampaikan, diterima dengan ucapan syukur, dan jangan membuang-buang makanan. Ya, ayo, Tuhan akan lihat bagaimana anak-anak sekolah minggu menghargai dan menerima makanan itu. Yang kedua, anak-anakku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, karena roti itu dikatakan tadi, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Karena roti itu, makanan itu pemberian dari Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu juga tidak boleh rakus. Ingat gak penggalan doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada loh di luar sana, dia takut lapar. Pulang sekolah, pulang main, dia sendok makanan segunung tingginya. Karena banyaknya, dia bisa jadi begam-begam, gak habis dia makan. Akhirnya terbuang. Gak masalah, ambil dulu makanan secukupnya, jangan takut kekurangan. Sehingga kadang kalau kita makan, kadang harus ingat dulu, di rumah ada berapa orang? Ini ada martabak 10 potong, ada papa, mama, adik, kakak 5 orang. Maka jangan seenaknya aja makan sekenyang-kenyangnya tanpa memikirkan orang lain. Anak-anak Tuhan juga harus mengingat makanan kami yang secukupnya. Jangan takut kekurangan, takut kelaparan, maka semuanya langsung dia hajar semua. Dan tiba-tiba kakaknya nangis. Kenapa? Dia gak dapat bagian. Siapa nangis kan? Ini adiknya misalnya. Ya, maka berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Maka anak-anakku, setiap hari jangan lupa berdoa agar Tuhan memberikan makanan, agar Tuhan memberkati orang tua kita yang bekerja, karena melalui mereka Tuhan titipkan makanan untuk kita. Ya, roti itu pemberian dari Tuhan, dan semua orang bersyukur, bersuka cita untuk menerima berkat dan pemberian dari Tuhan. Maka di sini dikatakan, diingatkan lagi kepada orang Yahudi dan juga kepada kita semua. Sekali lagi Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Roti itu diberikan. Bahkan roti itu adalah tubuh Kristus yang mati, tubuh yang terpecah untuk kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Maka benarlah orang yang menerima roti itu yang adalah tubuh Kristus. Adik-adik kalau sudah lepas ini, boleh ya menerima perjamuan kudus. Tapi tunggu lepas ini dulu. Nanti kalau kalian sudah lepas ini, kalian boleh menerima perjamuan kudus. Maka roti yang adalah tubuh Kristus itu yang diberikan sebagai kehidupan untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya anak sekolah minggu bersyukur
Bersukacitalah kalau Tuhan mengizinkan kita hidup. Tuhan gak akan biarkan perut kita kelaparan kalau kita bekerja dan berdoa. Maka tidak perlu takut. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah ukur bumi ini mampu memberi makan semua mulut manusia di dunia ini. Tapi jangan serakah, jangan mengambil yang bukan miliknya, jangan menghabiskan yang bukan bagiannya. Maka di sana kita akan melihat roti itu terus-menerus akan diberikan. Sekali lagi anak-anakku, jangan lupa saat kita makan, saat kita minum, semuanya itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah menerima firman-Mu. Biarlah kami memperoleh sukacita saat mendengarkan firman-Mu. Kami bergembira karena Engkau terus mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih untuk roti dan makanan sehari-hari yang Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Berkati semua orang tua kami yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami berdoa seandainya ada teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu Kamal Raya yang sedang sakit, yang bersedih, yang berduka, apapun hal-hal yang tidak menyenangkan mereka. Tolonglah anak-anakmu itu, berkatilah mereka semua, berikan semangat, sukacita, dan kebahagiaan bagi mereka. Biarlah kami juga menikmati, meskipun ibadah kami di rumah sekolah minggu, kami tetap bisa merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Karena Yesus Tuhan, kami berdoa kepada. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan dengan sukacita dengan lagu Marilah Kawanku. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu HKBP Kamal Raya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.